Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Miss Peletimu Sonobogar sebagai Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Marturia Lampung. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kuasa-Mu senantiasa nyata bagi kami. Suara Tuhan berbicara kepada kami, membuat kami senantiasa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudaraku, ketika kita membaca kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 ini, kita berada dalam sebuah pemahaman tentang Paulus yang memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Mungkin di hari kemarin ketika kita bersama-sama juga mendengarkan Morning Call GPIB ataupun Night Call GPIB, kita memperhatikan bagaimana nasihat-nasihat Paulus. Nah, di ayat yang ke-15 ini, Paulus ingin menekankan kembali tentang hal yang penting dalam kehidupan bersama dengan sesama. Kata pertama, perhatikanlah. Di situ kita bisa melihat bahwa ternyata Paulus ingin memahami agar jemaat Tesalonika mengerti bagaimana mereka berlaku dalam kehidupan bersama dengan sesama mereka, atau mereka melakukan hubungan yang baik dengan masing-masing orang. Kita perhatikan kembali ayat ini. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kecenderungan untuk selalu membalas yang jahat dengan yang jahat seringkali itu menjadi bagian di dalam diri kita. Mau tidak mau, perlu kita sadari hal itu. Sehingga seperti yang kata Paulus, perhatikan. Karena memang tidak mudah untuk melakukan hal yang baik terhadap orang yang melakukan hal yang jahat di dalam diri kita. Ketika dikatakan bahwa kita harus melakukan hal yang baik terhadap orang yang melakukan kejahatan, saya berpikir itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena itu bisa dikatakan merupakan bagian yang sangat bertentangan dengan perasaan dan akal budi kita. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik ketika perasaan kita terluka? Bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik ketika ada suara-suara di telinga kita atau di pikiran kita menolak untuk melakukan hal yang baik terhadap orang yang melakukan kejahatan di dalam diri kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika ayat ini kita baca, ada perkataan penting yang Paulus ingin katakan. Usahakanlah, begitu ya Bapak Ibu yang kekasih, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Artinya untuk melakukan hal yang baik, setiap orang harus berjuang. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus melakukan hal yang baik? Kita perlu melakukan hal yang baik, karena jika kita melakukan hal yang jahat, kita tidak berbeda dengan orang yang melakukan kejahatan terhadap diri kita. Yang kedua, kita memiliki nilai yang sama buruknya dengan orang tersebut. Dan yang ketiga, kita tidak lagi bisa mencerminkan tentang panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus.
citra hidup kita sebagai orang yang dipanggil untuk menjadi saksi, di mana kita hadir, gambaran Kristus di dalam hidup kita, itu tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita nyatakan. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan hal yang baik ketika kita mendapatkan perlakuan yang jahat? Saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk memperjuangkan hal ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita. Kita memerlukan kuasa yang melampaui akal budi kita. Dan itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita harus meminta Roh Kudus untuk menuntun, menolong kita, memahami kita apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu menyakiti diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, yang dipanggil di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saluran berkat atau memperoleh berkat, maka seperti yang Paulus ingin katakan, dalam hubungan kita bersama dengan orang lain, ketika kita mendapatkan perlakuan yang jahat, maka balaslah itu dengan hal yang baik. Karena dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi lebih baik, hidup kita akan menjadi bahagia. Bahagia yang seperti apa? Bahagia bukan dalam arti kata ketika kita terluka kita punya kebahagiaan, bukan seperti itu. Tetapi kebahagiaannya adalah karena kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan sebagai anak-anaknya. Mari memulai hari ini dalam hubungan kita bersama dengan orang lain. Ingatlah agar ketika kita menerima sesuatu yang jahat, lihatlah Yesus yang telah menerima dan telah diperlakukan juga dengan tidak baik. Tetapi di dalam cinta kasih-Nya, Ia tetap melakukan apa yang baik, karena sesungguhnya pembalasan juga adalah hak Allah. Tuhan memampukan kita dan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, untuk firman-Mu yang senantiasa menyapa kami. Mampukan kami agar kami menjadi pemberita-pemberita firman Allah dalam hidup ini, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya, ketika kami pun hidup dalam kebersamaan dengan sesama kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Allah, sehingga ketika kami mendapatkan perlakuan yang tidak baik sekalipun, kami tetap mampu di dalam hikmat Tuhan, dalam tuntunan Roh yang kudus, untuk dapat membalasnya dengan tindakan yang Tuhan kehendaki. Bukan karena kuat dan hebat kami ya Tuhan, tapi karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam sukacita kami hari ini, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati segala sesuatu yang boleh dilakukan oleh para pemimpin kami. Bahkan di masa pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami semua, agar kami boleh bergandengan tangan untuk bersama-sama melakukan peran kami, sehingga virus corona ini atau COVID-19 ini boleh dapat dihentikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, kiranya Tuhan memberkati GPIB secara sinodal. Tuhan kiranya juga menolong, bahkan dalam upaya rencana untuk melakukan persidangan sinodal yang akan dilakukan pada bulan Oktober ini. Persidangan sinode ini, kami hanya memohon Tuhan memberkati, sehingga semua rencana atau rancangan yang akan dilakukan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan,
Untuk GPIB dengan pospel yang ada, Tuhan Yesus memberkati pospelkes yang ada, sehingga di dalam pertolongan Tuhan, gerejamu ini boleh semakin dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, bersaksi, melayani, dan bersekutu. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mempertaruhkan apa yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini. Berkenan kiranya Tuhan menolong kami, sehingga setiap karya kerja dan layan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.